Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Al-Khaliq, pencipta. Hadis riwayat Hakim. Saudara taat, mendengarkan, patuh khususnya kepada pemerintah ajaran Islam. Paham Bu? Taat, patuh terhadap pemerintah ajaran Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Patuh, dengarkan aturan pemerintah itu adalah harus bagi seseorang dalam urusan, baik disenangi oleh nafsu, oleh diri manusia itu atau tidak. Waduh, ini rupanya naik bensin, ya udah. Mau diapain yang punya mobil, misal nih ya. Oh, ini sekarang lagi ada krisis, kita patuh. Tapi kalau urusan maksiat kepada Allah, nggak boleh patuh. Wah, semuanya harus ngeribakkan duit, nggak boleh. Wah, semuanya harus minum khamr, nggak boleh. Dalam urusan maksiat, kalau kita disuruh, misalnya kita diundang, ada pemain, ada penyanyi wanita yang tidak pantas pakaiannya, penampilannya, oh nggak boleh, kita patuh, nggak boleh. Ya kita bangun, pulang minimal. Tidak boleh kita patuh dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi selebihnya, lampu merah harus berhenti, kalau tidak ditilang, patuh dong. Pakai helm, kalau enggak ditilang, ya patuh. Bukan rangka maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka maksiat kepada Allah. Tapi kalau dalam rangka maksiat kepada Allah, nggak boleh kita patuh, kita nggak boleh kita taat. Wajib kita mendulukan taat kepada Allah. Nabi membaiat juga kepada sebagian para sahabat untuk patuh dan taat, saudara, dalam urusan apapun, sulit atau mudah. Tidak boleh kita melakukan gerakan untuk mengkudeta atau menjatuhkan pemerintahan yang sah, kecuali antara kufran, kamu melihat ada kekufuran bawahan yang jelas, bawahan indakum jelas, yang tidak bisa ditakwil kekufurannya, menghina Allah, menghina Al-Quran, nggak boleh kita diam, nggak boleh kita diam. Antara
kufran antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kalau masih bisa ditakwil, nggak boleh juga kita menentang. Kita cuma ingatkan. Tapi kalau tidak bisa ditakwil kekufuran itu, maka tidak boleh kita kompromi dalam masalah ini. Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud kufran bawahan ay maksiyah, perbuatan maksiat yang tidak ada ikhtilaf ada di situ. Kita tidak boleh memprotes atau kita tidak boleh mengingkar terhadap pemerintahan ini kecuali kalau kemaksiatan yang jelas yang bertentangan dengan gawaidul Islam. Kalau memang ada, ya kita harus jelaskan kepada umat, jangan patuh, ini haram. Misal peraturan pemerintahan ini misalnya azan tidak boleh dengan bahasa Arab, sholat harus dengan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar misalnya. Nggak boleh kita terangkan, jangan, nggak sah ini. Wajib kita terangkan, nggak ada di mana-mana, nggak boleh kita diamkan. Artinya orang-orang nggak boleh nurut begitu, nggak boleh nurut. Misalnya Ramadan tidak boleh ada puasa. Kenapa? Karena sekarang hari makan-makan, dibuat misalnya hari makan tanggal 17 Ramadan atau 20 Ramadan, nggak boleh patuh dong, nggak boleh patuh. Ada lagi yang menyatakan kemaksiatan dan kekufuran yang terjadi pada pemerintahan ini, kalau memang dia tadi itu mengajak manusia untuk kekufuran, maka kita harus menentangnya dengan keras. Kalau itu adalah kemaksiatan, maka kita ingkarnya dengan cara lemah lembut supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Kenapa? Terjadi satu konflik antara rakyat dengan pemerintahan, itu akan menjadi fitnah yang terus menerus. Kalau nggak damai, kalau nggak ada akur antara rakyat dengan pemerintah ini, kapan bisa nikmat hidup ini? Akhirnya yang terganggu, yang sakit juga terganggu, yang lemah juga yang terganggu, yang bekerja juga terganggu, semuanya akan terganggu. Disinilah perlu ada orang-orang khusus yang dia tadi itu mengingatkan pemerintahan jika ada kesalahan, bukan mengajak masyarakat umum yang dia tadi itu rame-rame untuk menyalahkan pemerintahan, solusinya tambah repot nantinya. Kalau begitu bagaimana? Kalau memang di situ ada kemaksiatan, wajib kita kasih tahu kepada orang-orang, jangan patuh urusan ini adalah salah. Kalau di situ ada kekufuran, kita harus kasih ini adalah kekufuran yang nggak boleh kita diamkan. Misal nih, kalau ada presiden yang bakar Quran, nggak boleh diem dong. Nggak boleh diem, kecuali kalau ini bukan Quran yang baru, Quran yang sudah dibuang-buang sama orang, khawatir untuk supaya Quran tadi itu masih ada ditakwil, masih ada khilaf, boleh kita terangkan niatnya yang baik, jangan sampai niatnya melecehkan, maka itu adalah hukumnya kekufuran. Alhasil harus bijaksana, sehingga dikatakan sultan dalum
khairun min fitnatin tadum. Ya, sabar terhadap pemimpin yang zalim mungkin bisa dikatakan lebih baik daripada fitnah berkecamuk yang tidak pernah berhenti. Nah, disinilah harus ada kebijaksanaan di antara cendekiawan orang muslim untuk selalu mengawal pemerintahan supaya tidak keluar daripada jalur agama. Ya, memang sulit saudara kalau mau kita kembalikan lagi ke zamannya Rasulullah atau ke zamannya Khulafaur Rasyidin. Sulit. Nabi SAW menerangkan al-khilafatu ba'di 30 sanah thumma yakunu min dhalika mulukun abud. Pemerintahan yang baik itu setelahku cuma 30 tahun yang sesuai dengan ajaranku. Setelah itu raja-raja yang jahat kebanyakan. Kalau dihitung 30 tahun zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ditambahi 6 bulan zamannya Sayyidina Hasan. Setelah itu udah bukan khilafah, bukan pemerintahan yang dipilih rakyat, yang diakui oleh rakyat, tapi kerajaan dinasti jadinya. Dan itulah yang terjadi. Karena itu kalaupun ada muncul yang adil, kalaupun muncul ada yang adil, nggak lama, seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nggak lama, 2 tahun malah diriwayatkan diracun meninggalnya. Nah, diracun meninggalnya. Nanti kita akan carangkan bagaimana pemimpin yang adil. Wali, Pak, pemimpin yang adil itu, Pak. Ini pejabat ini bisa jadi wali loh, asal adil. Kenapa? Ibadahnya bukan banyak sholat yang paling penting, bukan banyak baca Quran, apalagi ahli baca Quran, ahli ibadah. Ibadah yang paling adil, yang paling utama adalah memakmurkan, memperhatikan rakyat. Sehingga Nabi menggambarkan begini, ini gambaran Nabi memberikan satu bagaimana nilai daripada waktu daripada pemimpin yang adil. La yaumun min imamin adilin khairun min ibadati sittina sanah. Sehari daripada pemimpin yang adil itu adalah lebih baik, bukan sama ya, lebih baik, lebih gede pahalanya, lebih besar nilainya daripada beribadah pribadi selama 60 tahun sehari. 1 bulan gimana ini? Masya Allah. Nanti akan kita terangkan bagaimana pemerintahan atau pejabat yang adil, saudara. Kesempatan bagi yang dia tadi itu menempati jabatan itu untuk mendapatkan pahala yang besar. 6. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dibawa daripada ajaran Nabi harus diambil. Nggak boleh masih kita pertimbangkan ya. Nggak ada, nggak boleh. Apa yang dilarang orang Nabi, tinggalkan. Nggak bisa dihindari dong. Kita bukan negara Islam. Jangan kamu orang Islam harus nurut Nabi di negara manapun, walaupun bukan mayoritas, harus nurut Rasulullah. Nggak boleh ngomong gitu itu, kecuali kalau kita jadi setan, jadi kafir, baru ngomongnya gitu. Kalau jadi orang muslim nggak boleh. Memangnya ada larangan kamu nurut sama Rasulullah? Kan enggak ada. Nggak boleh begitu. Hah?
Nah, ini bahaya, omongan-omongan yang begitu itu bisa menjurus kepada kekufuran, ya. Naam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri, kepada pemerintah di antara kalian, pejabat di antara kalian yang sah. Tapi kalau dalam rangka bukan maksiat kepada Allah. Ini ceritanya ada Abdullah bin Hudzaifah. Abdullah bin Hudzaifah ini orangnya tegas, tapi suka humor, suka guyon, suka goda orang, ganyang, kata orang Jawa, suka ganyang orang. Satu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat dia menjadi pemimpin, komandan, kepala untuk satu peperangan, namanya Sariyah. Dilantik sama Rasulullah. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Hudzaifah. Akhirnya Abdullah bin Hudzaifah di tengah jalan mengadakan satu humor lagi, tapi humor yang berbahaya. Kumpulkan kayu, karena sudah dilantik sama Nabi jadi amir, jadi pemimpinnya. Ngumpulkan kayu semuanya, bakar kayunya, bakar kayunya. Setelah bakar kayunya, ayo semuanya terjun ke kayu, apa ke api. Hah? Bingung orang-orang. Ini ulil amri minkum, tapi pemerintah yang diangkat oleh Nabi, tapi dia ngajak kok untuk mencelakakan diri. Hah? Sambil dia menyatakan, bukankah Nabi memerintahkan kamu untuk taat? Man ata'al amir faqad ata'ani, kata Nabi. Siapa yang taat kepada pemerintah berarti taat kepada aku. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kamu taat kepada aku sekarang? Ya, dijawab sama mereka, ma amanna billah wattaba'na rasulah illa linanjum minan nar. Abdullah bin Hudzaifah, kata dia, ini maksudnya guyon, maksudnya mau ganyang, maksudnya bergurau. Si Abdullah bin Hudzaifah nggak serius. Abdullah bin Hudzaifah, kami ini beriman dengan Allah dan Rasulullah untuk kami selamat daripada siksa api. Hah? Siksa api, nanti di neraka ada siksaan api. Lah kok kamu nyuruh kita masuk ke api dunia? Apa maksudnya kau? Nah, setelah datang ketemu sama Rasulullah, Nabi dikasih kabar, kalau gini masa dosa kita ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Gak ada taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah, gitu. Gak ada. Walaupun ini saya lantik, gak perlu ditaati kalau dalam rangka maksiat kepada Allah. Kenapa? Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Allah berfirman, jangan kamu bunuh diri. Ini nyuruh bunuh diri, nggak perlu taat. Ya bener kau, bener kamu. Kapan kamu melihat yang demikian nggak perlu taat? Saudara, yang paling wajib kita taati ada di rumah kita siapa? Orang tua kita, kan gitu ya. Wa wassalnal insan biwalidayhi husna. Aku perintahkan kepada manusia. Coba Bu, jangan mengangkat suara gitu. Diingatkan. Aku perintahkan, wasiatkan kepada manusia untuk bersikap kepada ayah dan ibu dalam untuk melakukan kebaikan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Wajib bakti, dosanya besar kalau
tidak berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, ibunya menentang, dan saat ini terkenal bakti sama ibunya, bakti luar biasa. Ibunya marah. Ma hadzal din alladhi ahdatha, apa ini agama baru yang kamu peluk wahai Sa'ad? Ayo berubah, kembali lagi ke agama orang tua kamu menyembah berhala. Gak mau Sa'ad. Akhirnya protes ibunya. Apa protesnya? Wallahi la akulu wala ashrab hatta tarji ila ma kunta alaih au amut fatu'ayyar bidalik abadad dahar wa yugal ya gatil ummi. Demi Allah, kalau kamu tidak kembali lagi nak kepada agama nenek moyang kamu yang menyembah berhala ini, Lata dan Uzza dan Manat, maka ibumu tidak akan makan dan minum sampai mati. Akhirnya kamu akan dibicarakan sama orang dikenal pembunuh ibunya. Padahal saat ini adalah orang yang bakti pada orang tua. Ini ada orang tua kadang-kadang mempreser anaknya yang bakti kadang-kadang. Nah, justru anak yang bakti dimusuhi, justru anak yang bakti dicerca. Ini nasibnya Saat begitu. Gak boleh orang tua begitu ya. Sampai akhirnya berhari-hari ibu ini tidak makan, tidak minum, sampai udah lemes, ibunya udah lemes. Tetap Saat tadi itu datang, ya mungkin salaman, ya mungkin menyediakan makan, kemudian bersih-bersih rumahnya. Akhirnya Saat ngomong, ya ummah, lau kanat laki mi'atu nafsin fakharajat nafsan ma taraktu duni fakuli wa in syi'ti fala takuli. Ibu, kalau anda punya nyawa 100, kemudian anda mati masih tinggal 99 nyawanya, hilang lagi 1, tinggal 98 sampai 100, untuk ninggalkan Islam aku nggak akan mau. Anda boleh makan dan boleh tidak makan, saya tetap mau bakti, tapi saya tidak nurut dalam rangka kufur, dalam rangka syirik. Lah, lihat kokohnya, kuatnya Saat begitu, makan lagi ibunya, burung protesnya sudah, mati nganggur nanti kata dia ya. Sehingga turun ayat, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua kamu mengusahakan kamu untuk mensyirikkan kepada aku, jangan ditaati. Tapi tetap kamu harus memperlakukan orang tua dengan baik. Begitulah yang harus kita lakukan kepada siapapun. Kepada siapapun. Kepada guru, lihat guru ini, oh gurunya misalnya untuk supaya mesra-mesrahan sesama jenis, jangan dituruti dalam rangka maksiat kepada Allah, gak? Jangan dituruti guru begitu tuh. Guru, anak hormat sama kau, saya belajar ilmu dengan kamu, tapi dalam maksiat kepada Allah enggak. Itu tegas. Tegas. Sekalipun kepada guru begitu. Kepada wali jangan dituruti. Disuruh sama wali siang Ramadan, makan kamu, makan. Ya jangan. Mau puasa kok. Jangan sholat Jumat enggak boleh. Kamu nurut sama dia. Kenapa? Dalam rangka maksiat kepada Allah. Tapi kan dia wali, biar dia dengan Tuhan kamu. Kan ada tugasnya sendiri.
nggak boleh. Jangan ngikuti wali kalau dalam bentuk bukan taat kepada Allah, maksiat kepada Allah. Kira-kira boleh nggak orang bunuh anak kecil alasannya saya ngikuti jejak Khidir alaihissalam karena Khidir pernah membunuh anak kecil gitu? Sampean datang ke pelabuhan sana bawa becok mecahi perahu-perahu yang ada di sana, kenapa? Saya ngikuti jejak Khidir. Bisa begitu? Nggak boleh. Ini kadang-kadang ngikuti wali dibuat dalil untuk maksiat kepada Allah. Ngadakan acara joget bersama ngikuti jejaknya Wali Songo, ini kurang ajar nih orang ini. Kurang ajar nih dakwah ngikuti jejak Wali Songo. Nggak boleh, itu pelecehan terhadap wali. Dalam bentuk maksiat tidak boleh kita mengikuti sekalipun wali. Walaupun hati kita tidak ingkar, walaupun hati kita tidak ingkar. Ada wali misalnya nih dikenal wali sholatnya tidak menghadap kiblat misalnya, ente jadi makmum, sah apa batal sholatnya kau? Ya batal, nggak boleh Pak. Karena itu nggak boleh kita fanatik kemudian kita bener-benerkan, padahal maksiat kita bener-benerkan, dosa loh, dosa. Nah, karena itu ukurannya adalah ajaran Rasulullah. Kalau itu perintah dari Nabi, fakhudhu, ambil ajaran itu. Kalau itu larangan dari Nabi, fantahu, berhenti, jangan Anda lakukan. Karena keselamatan kamu kalau taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan duniawi dan bukan keluar daripada taat kepada Allah dan Rasulullah, pemerintah kita patuhi. Pemerintah harus kita patuhi. Begitu ajaran Islam. Nggak bahaya Islam ini. Islam ini tidak pernah bahaya. Cuma yang bahaya adalah orang yang bersaing sebenarnya. Saudara, orang bersaing itu kalau sudah satu profesi. Kalau nggak satu profesi, nggak ada persaingan. Kira-kira penjual es bersaing dengan penjual bakso ada? Nggak ada. Penjual es bersaing sesama dengan penjual es. Penjual bakso bersaing dengan penjual bakso. Ulama bersaing sama umarok, nggak ada sebetulnya. Sama-sama orang politik bersaing, kecuali kalau ulamanya main politik. Bersaing juga, hilang ilmunya kalau sudah begitu. Hilang ilmunya kalau begitu. Karena itu harus kita semuanya menaruh semuanya pada posisi. Ulama itu begini nih Pak. Jadi posisinya ulama itu adalah sebagai insinyur misalnya. Ini nanti yang saya harapkan bangunannya adalah begini. Titik-titik lampunya ada sebelah sini. Stop kotaknya ada di sini. Nanti masjid itu arahnya ke kiblat agak begini, itu dan ini diaturkan. Yang ngerjakan siapa? Yang ngerjakan tukang. Yang ngerjakan siapa? Yang ngerjakan nanti ada mandor, ada itu semuanya yang kontrol semuanya. Ini bagian listrik, ini bagian besi, ini bagian lantai, ini bagian cat, ini bagian itu, ada semuanya. Begitu juga dalam kehidupan. Ulama memberitahu ini haram, ini halal, ini dosa, ini pahala, ini taat, ini maksiat, ini iman, ini kufur. Ini ulama yang beritahu kan. Yang menjalankan pemerintahan, yang menjalankan pemerintahan ini enggak. Yang ngatur ikut kerja juga, ikut nyangkut ikut ngechat juga, ikut loh.
Pembagiannya nggak begitu. Semuanya ada profesinya. Ada dokter, ada direktur rumah sakit, ada dokter, ada direktur rumah sakit. Direktur rumah sakit mengatur, direktur menjadi pelaksana, dokternya menjadi pelaksana. Begitulah yang harus diposisikan. Ulama ini adalah memberikan masukan, pemikiran, ilmu kepada pemerintah. Pelaksananya adalah pemerintah. Enak kalau begitu tuh. Enak, itu namanya kerjasama. Tapi kalau dibalik, pemerintahnya dia tadi itu ngatur, kau ulama fatwakan begini ya, kau nanti jangan bilang haram ya, bilang halal ya. Kau nggak bisa kalau begitu, hancur. Paham ya? Hancur jadinya. Akhirnya hukum yang dipermainkan. Jadi sebenarnya sudah diatur strategi dalam Islam, dalam pemerintahan ini supaya tidak kacau. Ini kan karena kekacauan aja. Akhirnya menjadi satu fitnah bahwa Islam itu adalah banyak menggulingkan pemerintahan. Mana buktinya? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Sebenarnya negeri yang paling aman itu negeri Islam. Negeri yang di situ ada banyak mayoritas umat Islam. Cuma kaum muslimin ini kalah ada di media. Kejadian sedikit diramaikan. Mereka yang bunuh-bunuhan, mereka yang hancur-hancuran ditutupi. Jadi kita ini kekalahannya adalah gampang difitnah, tidak cerdas, pakai nafsu setiap saatnya. Karena itu jangan menjadi orang yang emosional, tapi jadilah orang yang rasional, sehingga kedamaian, ketentraman terus terjadi. Percuma Anda hidup ada di istana pun tidak akan tenang semenjak Anda masih bergelora nafsunya. Lihat tuh, orang yang tidur, orang yang tinggal ada di panggung di rumah bambu, kadang-kadang tidurnya lebih nyenyak daripada orang yang tidur ada di istana atau di gedung yang megah. Kenapa? Jiwanya tentram, jiwanya tenang, saudara. Satu saat Harun al-Rasyid itu khalifah. Harun al-Rasyid itu khalifah saat itu. Dia nggak bisa tidur. Makanannya enak, nggak nafsu makan. Kasurnya empuk, nggak bisa tidur. Malam nggak bisa tidur, pagi bisa tidur. Akhirnya dia di atas lotengnya, rumah tingkatnya, dia ada di teras itu duduk. Kelihatan ada satu orang. Dia tadi itu karena panas, dia ngiup ya, ada di bawah naungan pagar istana, mengeluarkan bungkusan, ada roti kering dimakan, terus minum dia, terus tidur, nyenyak tidur. Loh, saya di istana tidak bisa tidur, saya banyak makanan tidak nafsu makan. Ini orang tidur, kemudian dia tadi itu makan nyenyak, makannya enak, lezat gitu. Iri nih, panggil pegawainya, kau tunggu dia bangun ya. Bukan Harun Rasyid, Malik bin Dinar. Kau tunggu bangun ini ya. Kalau dia bangun, suruh ngedep sama saya. Kalau dia bangun, suruh ngedep sama saya. Tunggu. Yang nunggu sultan, bupati misalnya,
gubernur misalnya. Sampai selesai, Pak dipanggil sama Pak Duka. Saya? Iya. Masuk. Sandal jepit misalnya, sisian lagi, yang satu biru yang satu merah. Ngadep. Ada apa Pak Duka? Kamu tidur tadi nyenyak tadi. Iya. Kamu makan tadi lezat. Alhamdulillah, enak. Bener, bener. Mikir, apa ya yang membuat saya tidak begini nih? Ternyata kekayaan saya yang buat saya sumpek itu. Jabatan saya yang buat saya sumpek ini. Sehingga nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak. Tinggalkan, mengundurkan diri. Saya ingin meninggalkan ini semuanya supaya tenang jiwa saya. Dicerahkan, keluar dia. Akhirnya jadi Malik bin Dinar, seorang tokoh sufi. Nah kalau sekarang kan nggak begitu. Tambah ngeluh, yang ngenes kau, itu begitu. Masya Allah, ya ada pemerintah yang luar biasa tuh ada. Kan itu harus diceritakan itu untuk ditiru. Kenapa? Karena nanti bakal akan diceritakan generasi yang akan datang. Kesalahan kamu akan dikenang, wahai pejabat. Kebaikan kamu juga akan dikenang. Karena itu jadikan kebaikan-kebaikan yang kamu tampakkan nantinya. Jangan kedoliman kamu. Anak cucu kamu kasihan, mereka pasti akan menderita karena menanggung ulahnya kamu nantinya. Ya enggak? Umar bin Abdul Aziz itu Pak, baru dilantik jadi khalifah, itu langsung didudukkan istri-istrinya. Dudukkan, milih aku atau milih harta? Maksudnya kalau milih harta, saya cerai aja kamu biar dikawin sama orang lain. Kalau milih aku, perhiasan kamu semuanya kembalikan ya ke kas negara. Jangan pakai baju kecuali yang sederhana ya. Kalau kau tetap pilih aku, jangan nuntut bagian untuk gilir ya. Karena saya sudah dilantik untuk memimpin umat Islam. Tahu Anda 2 tahun lebih saudara, 2 tahun lebih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak mandi jenabat kecuali 2 kali aja. Udah nggak ada kesempatan. Dan ini bisa main golf itu gimana ini ceritanya? Rekreasi lah gimana ini? Masya Allah, tabarakallah. Karena itu saudara, mereka tadi itu contoh sebenarnya untuk ditiru supaya meninggal dunia kamu akan dikenal. Hebat ini orang. Sehingga orang yang adil, pemerintahan yang adil dikatakan Umar. Kenapa? Keadilannya luar biasa. Keadilannya luar biasa. Jadi kalau ada, jadi luar biasa ya mereka semuanya. Misalnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu nggak bisa tidur kalau siang dan malam. Ditanya, kenapa Anda nggak tidur siang? Loh, saya digaji untuk memperhatikan sama rakyat kok. Lah kalau saya tidur, korupsi waktu saya. Mau menerima gaji tapi tidak melaksanakan tugas. Malam kenapa nggak tidur? Loh, waktu saya dengan Tuhan saya kapan? Siang udah untuk rakyat. Lah malam saya buat tidur kan sayang, saya nggak, kesempatan saya munajat untuk Allah, Nah kalau kayak sekarang tidur terus, telat masuk kantor. Karena itu cerita-cerita begini ini harus disampaikan untuk diikuti.
Anda beribadah itu disesuaikan dengan profesi. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Allah ciptakan kehidupan dan kematian untuk Allah uji siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak, terbaik sesuai dengan profesi. Orang yang kaya terbaik amalnya banyak sedekah, bukan banyak wirid. Wiridnya banyak tapi medit sedikit. Dokter yang terbaik amalnya melayani pasien dengan baik, jangan karena materi. Nggak punya duit nggak dioperasi, jangan. Pejabat yang terbaik sama rakyat bukan hadir hall kemana-mana, hadir maulid kemana-mana. Kamu bagaimana memakmurkan rakyatnya kamu? Ulama yang terbaik ngajarkan ilmu, bukan urusan politik-politik terus. Silahkan kalau Anda menjadi orang yang membimbing, tapi jangan rebutan juga. Kalau semuanya jadi supir, saudara, rebutan jadi supir, nggak jalan-jalan mobilnya. Ya sudah, satu jadi sopir, yang lainnya ada yang jadi kernet, ada yang jadi kondektur, ada yang jadi penumpang. Cepat sampai kepada tujuannya, kan begitu. Nah, karena itu Islam adalah agama ajaran kedamaian, ajaran perdamaian, ajaran rukun, ajaran kerjasama. Mudah-mudahan insyaallah semuanya kaum muslimin faham ini semuanya, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadikan orang-orang yang bisa bermanfaat kepada umat. Amin ya rabbal alamin.